Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang teori limit pada mata kuliah pengantar analisis real. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang materi teori limit. Untuk definisinya, barisan bilangan real X sama dengan Xn dari bilangan terbatas. Bila terdapat bilangan real M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak Xn itu kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen dari N. Jadi barisan X sama dengan Xn terbatas jika dan hanya jika himpunan Xn di mana N elemen N besar terbatas di R. Untuk teorema, suatu barisan bilangan real yang konvergen itu adalah terbatas. Misalkan limit Xn sama dengan X dan epsilon sama dengan 1 dengan menggunakan teorema 3.1.6 yang bagian C. Maka terdapat bilangan asli K sama dengan K1 sedemikian sehingga untuk nilai mutlak Xn min X itu kurang dari 1 untuk semua N lebih besar dari sama dengan K. Jika kita menerapkan ketasamaan segitiga dengan N lebih besar dari sama dengan K, itu menggunakan akibat dari 2.3.4 di bagian A. Maka diperoleh untuk nilai mutlak Xn itu sama dengan nilai mutlak dari Xn min X plus X. Itu kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn min X ditambah nilai mutlak X kurang dari 1 ditambah nilai mutlak X. Dengan menetapkan M itu sama dengan nilai mutlak X, nilai mutlak X2, sampai nilai mutlak XK min 1, 1 ditambah nilai mutlak X. Maka diperoleh untuk nilai mutlak Xn itu kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen dari N besar atau bilangan real. Kita juga dapat membuktikan barisan konvergen untuk Xn terbatas menggunakan istilah persekitaran. Jika diberikan untuk V epsilon X adalah persekitaran dari limit X, maka semua suku barisan bilangan berhingga milik V epsilon X. Karena V epsilon X itu jelas merupakan himpunan terbatas dan berhingga terbatas, maka barisannya juga terbatas. Nah, sekarang kita akan memeriksa bagaimana proses limit berinteraksi dengan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada barisan. Jika X itu sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan dari bilangan real, maka dapat didefinisikan hasil penjumlahan menjadi barisan X ditambah Y sama dengan Xn plus Yn. Selisihnya menjadi barisan X min Y sama dengan Xn min Yn. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Disa. Baik, terima kasih Deti. Sekarang kita memeriksa bagaimana proses limit berinteraksi dengan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada barisan. Jika kita punya X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan dari bilangan real, maka dapat didefinisikan hasil penjumlahan menjadi barisan X plus Y adalah sama dengan Xn plus Yn. Selisihnya itu menjadi barisan X min Y sama dengan Xn min Yn. Dan hasil kalinya menjadi barisan XY sama dengan Xn dikali Yn. Jika C anggota bilangan real, kita mendefinisikan perkalian X dengan C menjadi barisan Cx sama dengan C dikali Xn.
Jadi, jika Z sama dengan Zn adalah barisan bilangan real dengan Zn-nya itu tidak boleh sama dengan 0, untuk semua N itu anggota bilangan N besar, maka didefinisikan hasil bagi dari X dan Z itu menjadi barisan X per Z sama dengan Xn per Zn. Contohnya di sini ada jika X dan Y adalah barisan. X-nya itu sama dengan 2, 4, 6, sampai seterusnya, 2N, sampai seterusnya. Dan Y itu sama dengan 1 per 1, 2, 3, sampai seterusnya, 1 per N, sampai seterusnya. Maka kita punya X plus Y-nya itu 3 per 1, 9 per 2, sampai seterusnya didapat 2N kuadrat plus 1 per kalau X min Y sama dengan maka 1 per 1, 7 per 2, 17 per 3, sampai 2N kuadrat plus 1 per N, sampai seterusnya. Jika XY-nya itu sama dengan 2, 2, 2, sampai seterusnya, 2, seterusnya. Jika 3X sama dengan 6, 12, 18, sampai seterusnya, 6N, dan sampai seterusnya juga. Jika X per Y sama dengan 2,8, 18, sampai 2N kuadrat, sampai seterusnya. Di sini kita perhatikan bahwa jika Z adalah barisan, maka Z-nya itu sama dengan 0,2,0 sampai 1 plus min 1 pangkat N sampai seterusnya. Di sini kita dapat mendefinisikan bahwa X plus Z, X min Z, dan XZ itu tetapi kita tidak bisa mendefinisikan X per Z. Jadi yang bisa didefinisikan itu hanya X plus Z, X min Z, dan XZ-nya. Karena beberapa suku dari Z itu adalah 0. Kita perhatikan. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa barisan yang diperoleh dengan cara demikian dari barisan-barisan konvergen mengakibatkan limit barisan yang baru dapat diprediksi. Teorema ke A-nya ini, misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y, serta C-nya itu anggota bilangan real, maka barisan X plus Y, X min Y, XY, dan CX berturut-turut konvergen ke X plus Y, X min Y, XY, dan CX. Untuk pembuktiannya, dilihat dari limit Xn plus Yn sama dengan X plus Y. Di sini kita perlu menaksir bahwa mutlak Xn plus Yn min X plus Y ini. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan ketaksamaan segitiga di 2.2.3. Maka diperoleh mutlak Xn plus Yn min X plus Y sama dengan mutlak Xn min X plus Yn min Y kurang dari atau sama dengan mutlak Xn min X plus mutlak Yn min Y. Dari hipotesis ini, untuk epsilon lebih dari 0 itu terdapat K1 anggota N besar, sehingga bila N itu lebih dari atau sama dengan K1, maka mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon per 2. Juga terdapat K2 anggota N besar, sehingga bila N lebih dari atau sama dengan K2, maka mutlak Yn min Y ini itu kurang dari epsilon per 2 juga.
jika K epsilonnya itu sama dengan sub K1, K2. Maka untuk semua N lebih dari atau sama dengan K epsilon, sehingga mutlak Xn plus Yn min X plus Y sama dengan mutlak Xn min X plus Yn min Y kurang dari atau sama dengan mutlak Xn min X plus mutlak Yn min Y kurang dari setengah epsilon plus setengah epsilon sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, kita memperoleh bahwa X plus Y sama dengan Xn plus Yn, konvergen ke X plus Y. Argumen serupa juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa X min Y itu sama dengan Xn plus Yn, konvergen ke X min Y. Untuk membuktikan bahwa XY sama dengan XN, YN konvergen ke XY, kita akan mengestimasi mutlak XN plus YN min XY sama dengan mutlak XN-YN min XNY plus XNY min XY dikurang dari atau sama dengan mutlak XN-YN min Y plus mutlak XN min X dikali Y. Diperoleh mutlak Xn dikali mutlak Yn min Y plus Xn min X dikali mutlak Y. Menurut teorema 3.2.2, terdapat bilangan real M1 lebih dari 0, sehingga mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M1 untuk semua N anggota N bilangan besar dan tetapkan M itu sama dengan sub dari M1, mutlak Y. Selanjutnya kita mempunyai mutlak XN-YN min XY itu kurang dari atau sama dengan M mutlak YN min Y plus M mutlak XN min X. Dari kekonvergenan X dan Y, bila diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat K1, K2 itu anggota N. Sehingga bila N lebih besar atau sama dengan K1, maka mutlak Xn min X kurang dari epsilon 2M. Dan bila N lebih dari atau sama dengan K2, maka mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2M. Sekarang, misalkan K epsilon itu sama dengan sub K1, K2, maka N itu lebih besar atau sama dengan K epsilon. Diperoleh mutlak Xn Yn min XY kurang dari atau sama dengan M mutlak Yn min Y plus M mutlak Xn min X itu kurang dari M dikali epsilon per 2M plus M dikali epsilon per 2M sama dengan epsilon. Karena sebarang epsilon lebih dari 0, hal ini membuktikan bahwa barisan XY itu sama dengan XN-YN konvergen ke XY. Fakta untuk CX sama dengan CXN konvergen ke CX dapat dibuktikan dengan cara yang sama, yaitu dengan menjadikan Y menjadi barisan konstan C, C sampai seterusnya. Teorema B, jika X sama dengan Xn, konvergen ke X dan Z sama dengan Zn, barisan tak 0 yang konvergen ke Z, dan jika Z kurang dari atau sama dengan 0, maka barisan X per Z konvergen ke X per Z. Untuk pembuktiannya, jika Z sama dengan Zn, barisan tak 0 yang
konvergen ke Z, maka barisan 1 per Zn itu konvergen ke 1 per Z. Karena Z di sini itu tidak sama dengan 0. Pertama, misalkan alfanya itu setengah dari mutlak Z, maka A-nya itu lebih dari 0. Karena limit Zn sama dengan Z, maka terdapat bilangan asli K1 sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K1, maka mutlak Zn min Z itu kurang dari alfa dengan menggunakan corollary 2.2.4 bagian A kesamaan segitiga diperoleh min alfa kurang dari atau sama dengan min mutlak Zn min Z kurang dari atau sama dengan Zn mutlak Zn min mutlak Z untuk N lebih dari atau sama dengan K1. Oleh karena itu, mutlak seper Zn min seper Z sama dengan mutlak Z min Zn per Znz kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak Z kuadrat dikali mutlak Z min Zn untuk semua N lebih dari atau sama dengan K1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elsa. Silakan. Terima kasih, Risa. Selanjutnya, sekarang jika diberikan epsilon lebih besar sama dengan 0, maka terdapat bilangan asli K2 sedemikian sehingga jika N lebih besar atau sama dengan K2, maka mutlak Zn min Z kurang dari setengah epsilon mutlak X kuadrat. Oleh karena itu, jika K epsilon sama dengan sub K1, K2, maka mutlak 1 per Zn min 1 per Z kurang dari epsilon untuk semua K epsilon. Karena sembarang epsilon kurang dari 0, jadi limit 1 per Zn sama dengan 1 per Z. Pembuktian dari B dapat dilengkapi dengan mendefinisikan Y menjadi barisan 1 per Zn dan menggunakan fakta bahwa X Y sama dengan Xn per Yn. Konvergen ke X1 per Z sama dengan X per Z. Beberapa hasil dari teorema 3.2.3 dapat diperluas dengan induksi matematika untuk suatu barisan konvergen berhingga. Sebagai contoh, jika A sama dengan AN sampai Z sama dengan Zn merupakan barisan konvergen bilangan real, maka jumlahnya A tambah B tambah Z sama dengan AN tambah BN tambah seterusnya tambah Zn juga merupakan barisan konvergen dan A limit AN tambah BN tambah seterusnya tambah Zn sama dengan limit AN tambah limit BN tambah seterusnya sampai tambah limit Zn. Hasil kalinya AB sampai Z sama dengan ANBN sampai Zn juga merupakan barisan konvergen. Dan untuk B, limit ANBN sampai Zn sama dengan limit AN, limit BN sampai limit Zn. Jadi, jika K elemen N dan A sama dengan AN merupakan barisan konvergen, maka limit A AN sama dengan limit AN pangkat K. Selanjutnya ada teorema 3.2.4.
yaitu jika X sama dengan Xn barisan konvergen dari bilangan real dan jika Xn lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua n elemen n besar, maka X sama dengan limit Xn lebih besar sama dengan 0. Pembuktiannya, andaikan kesimpulan tersebut tidak benar, dan X kurang dari 0, maka epsilon sama dengan min X positif. Karena X konvergen ke X, maka terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah epsilon untuk semua n lebih besar atau sama dengan K. Khususnya kita mempunyai XK kurang dari X tambah epsilon untuk X plus min X sama dengan 0. Hal ini kontradiksi dengan hipotesis bahwa Xn lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua n elemen n besar. Jadi haruslah X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya ada teorema 3.2.5, yaitu jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan konvergen dari bilangan real, dan jika Xn kurang dari atau sama dengan Yn, untuk semua n elemen n besar, maka lim Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Pembuktiannya, misalkan Zn sama dengan Yn min Xn, sehingga Z-nya sama dengan Zn atau sama dengan Y min X. Dan Zn-nya lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua n elemen n besar. Dengan menggunakan teorema 3.2.3 dan 3.2.4, maka 0 kurang dari atau sama dengan limit Z sama dengan limit Yn min limit Xn. Jadi limit Xn kurang atau sama dengan limit Yn. Yang berikut ini menegaskan bahwa jika semua suku dari barisan konvergen memenuhi ketaksamaan A kurang dari atau sama dengan Xn, kurang dari atau sama dengan B, maka limitnya memenuhi ketaksamaan yang sama. Contoh soal, untuk Xn diberikan following formula, di mana menentukan dia konvergen atau divergen. Yang A, Xn-nya sama dengan n per n plus 1. Sehingga solusinya limit n per n plus 1 menjadi limit 1 per 1 plus 1 per n, yaitu sama dengan 1, sehingga barisan ini konvergen ke 1. Lalu ada yang bagian D, Xn-nya sama dengan 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1, yaitu solusinya limit 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 menjadi limit 2 tambah 3 per n kuadrat per 1 tambah 1 per n kuadrat. Sehingga limit 2 per 1 dan didapat sama dengan ini 2 sama dengan 2. Sehingga barisan konvergen kedua. Lalu contoh selanjutnya, limit 2 tambah 1 per n dikuadratkan. Sehingga solusinya untuk limit 2 tambah 1 per n dikuadratkan sama dengan limit 2 plus 1 per n dikali limit 2 plus 1 per n. Dan menurut teorema 3.2.3 bagian 1, limit of product atau sebenarnya product of limit, maka limit 2 plus 1 per n dikali limit 2 plus 1 per n lalu menurut teorema 3.2.3 bagian 2,
limit of sum atau sama sum of limit, maka limit 2 ditambah limit 1/n dikali limit 2 ditambah limit 1/n, yaitu 2 plus 0 dikali 2 plus 0 sama dengan 4. Lalu untuk bagian B, limit n plus 1 per n akar n. Solusinya, untuk limit n plus 1 per n akar n sama dengan limit n per n akar n tambah 1 n akar n. Untuk menurut teorema 3.2.3 bagian 2 yang limit of sum atau sum of limit, maka limit n per n akar n ditambah limit 1 per n akar n. Itu sama dengan limit 1 per akar n ditambah limit 1 per n. Dikali 1 per akar n. 2.3 bagian 1 limit, maka limit akar 1 dikali limit akar 1. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk selanjutnya ada contoh 10. Di sini ada lim akar 4n pangkat 2 tambah n min 2n. Untuk solusinya bisa dilihat akar 4n pangkat 2 tambah n min 2n sama dengan 4 akar n pangkat 2 tambah n dikurangi 2n akar 4n kuadrat tambah n plus 2n per akar 4n kuadrat plus n tambah 2n sama dengan akar 4n kuadrat tambah n kuadrat per 2n pangkat 2 per akar 4n tambah n tambah 2n sama dengan 4n pangkat 2 plus n min 4n pangkat 2 per akar 4n pangkat 2 tambah n plus 2n menghasilkan n per akar 4n pangkat 2 plus n tambah 2n dikali 1/n per 1/n sama dengan 1 per akar 4 1 per n plus 2. Selanjutnya, sekarang kita punya lim 1/n itu sama dengan 0. Menurut teorema 3.2.3, kita misalkan bahwa X besar itu sama dengan Xn dan Y besar sama dengan Yn barisan bilangan real yang berturut-turut, konvergen ke X dan Y, serta C elemen R besar. Maka barisan X tambah Y, X min Y, X Y, dan Cx berturut-turut konvergen X tambah Y, X min Y, X Y, dan Cx. Maka menurut teorema 3.2.3 sama dengan 4 bisa dilihat untuk teorema 3.2.10 itu menghasilkan 2. Kemudian 3.2.3 itu menghasilkan 4. Untuk yang teorema A, untuk teorema 3.2.3b dia menghasilkan 4 juga. Sehingga untuk lim akar 4n kuadrat tambah n plus min 2n sama dengan 1/4. Selanjutnya, sampel yang B, lim akar n pangkat 2 plus 5n min n. Bisa kita lihat untuk solusinya, itu akar n pangkat 2 plus 5n min n sama dengan n pangkat 2 plus 5n min n dikali akar n pangkat 2 per 5n pangkat 2 tambah n per akar tersebut, menghasilkan n pangkat 2 plus 5n min n pangkat 2 sama dengan akar n pangkat 2 min plus 5n tambah n sama dengan 5n per akar n pangkat 2 plus 5n tambah n dikali 1/n. Kemudian menghasilkan 5 per akar 1 plus
5 per N tambah 1. Nah, selanjutnya sekarang kita punya nih lim 1 per N itu sama dengan 0. Menurut teorema 3.2.3 untuk bagian A, bisa dilihat lim 5 per N itu 5 dikali 0 sama dengan 0. Untuk 3.2.3a, untuk lim 1 plus 5 per N itu menghasilkan 1. Untuk teorema 3.2.10, yaitu lim akar 1 plus 5N sama dengan akar 1 per 1. Untuk 3.2.3a, yaitu lim 1 akar 1 plus 5N, 5 per N, tambah 1 sama dengan 2. Untuk teorema 3.2.3b, lim akar 5 per akar 4 tambah 1 per N tambah 2 itu menghasilkan 5 per 2. Sehingga untuk limit akar N pangkat 2 plus 5N min N menghasilkan 5 per 2. Untuk contoh selanjutnya, jika 0 lebih kecil dari A dan lebih kecil dari B, determine limit A pangkat N tambah 1 plus B pangkat N tambah 1 per AN plus BN. Untuk solusinya bisa kita lihat untuk A pangkat N plus 1 tambah BN plus 1 per A pangkat N tambah B pangkat N sama dengan A pangkat N plus 1 tambah BN B pangkat N plus 1 per A pangkat N plus B pangkat N dikali per B pangkat N. Menghasilkan A per B pangkat N tambah B per A per B pangkat N tambah 1. Nah, kita ketahui dari contoh 3.1.6D untuk C itu antara 0 dan 1 mempunyai limit C pangkat N sama dengan 0. Maka untuk A di antara 0 dan B kita dapat bahwa A per B itu di antara 0 dan 1, jadi lim A per B pangkat N itu menghasilkan 0. Sekarang kita mencari limitnya satu per satu. Kita ketahui lim A per B pangkat N itu sama dengan 0. Menurut teorema 3.2.3, itu lim A per B pangkat N plus 1 itu menghasilkan 1. Untuk teorema 3.2.3 bagian A. Lagi, lim A per B pangkat N sama dengan A kali 0 itu sama dengan 0. Untuk contoh selanjutnya, contoh 16, untuk yang A itu Xn sama dengan A pangkat N, di mana A itu di antara 0 dan 1. Untuk yang B itu Bn, B pangkat N per 2 pangkat N, di mana B-nya itu lebih kecil dari 1. Kita menggunakan teorema 3.2.11. Untuk yang A itu Xn itu dia limitnya menghasilkan A. Maka A lebih kecil dari 1. Kita dapat menggunakan teorema 3.2.11 yang menyatakan limit Xn sama dengan 0. Jadi limit A pangkat N sama dengan 0. Jadi lim A pangkat N itu sama dengan 0. Untuk yang B, dia itu Xn, B pangkat N per 2N, di mana B-nya itu lebih kecil dari 1. Bisa kita lihat, limitnya itu B per 2. Sehingga kita dapat menggunakan teorema 3.2.11. Hanya ketika B itu lebih kecil dari 2. Karena dalam kasus ini, limit Xn plus 1 per Xn. Jadi kita dapat menarik kesimpulan limit B pangkat N per 2 pangkat N sama dengan 0. Jadi untuk B-nya itu di antara 1 dan 2. Untuk sumbernya kita menggunakan Robert Gilberto ya, Donald R. Introduction to Real Analysis, 4th edition. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.